diskusi latihan PAS, penilaian akhir semester untuk kimia kelas 10, dan di dalamnya disertai model soal AKM. Langsung saja kita masuk di latihan soalnya. Nomor 1. Untuk nomor 1, itu babnya masih berkenalan dengan kimia atau bab pertama ya, hakikat kimia dan sebagainya. Model soal pertama adalah seperti ini. Kita diberikan 4 data terkait dengan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang diambil di situ adalah di bidang kedokteran. Kalau di bidang kedokteran berarti sudah mengaplikasikan obat-obatan atau yang lainnya. Untuk yang nomor 1, mencari tanaman baru, itu alternatif, itu biasanya di bidang farmakologi, jadi belum sampai ke kedokterannya. Kalau sudah penggunaan antasida, berarti dia sudah masuk di kedokteran. Kalau menguji obat baru itu juga masih di tahap farmakologi. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Ini sama untuk nomor 2, ini juga masih di bagian bab pertama. Ada 5 gambar, kita disuruh mencari molekul senyawa. Nah, senyawa itu berarti ada gabungan, minimal ada 2 unsur yang berbeda. Kalau yang pertama, ini unsur yang sama, berarti bukan, ini juga bukan. Ini termasuk unsur monoatomik, kalau ini adalah unsur diatomik. Sedangkan yang ketiga ada ion, berarti senyawa ion. Baru ini adalah senyawa, ini juga senyawa. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5. Untuk yang nomor 3, ini terkait dengan pengenalan lab, ada simbol-simbol di situ ya. Nah, kita disuruh mencari mana yang benar. Ini terkait dengan sifat dari senyawanya. Kalau ada lambang seperti ini berarti dia bersifat radioaktif. Natrium bukan radioaktif berarti bukan. Ini adalah flammable, mudah terbakar. HCl itu bukan flammable. Ini mudah meledak. Salah satunya adalah amonium nitrat. Oxidation agent berarti oksidator kuat, bukan alkohol. Misalnya adalah kalium permanganat. Kalau ini sifatnya korosif, korosif misalkan adalah HCl. Sehingga untuk yang jawab ini yang C, yang mudah meledak. Ini terkait dengan bab pertama. Kita masuk di selanjutnya. Anak-anak akan mendapatkan semacam poster. Di situ ada keterangan-keterangan, ada instruksi dan sebagainya. Kemudian disuruh mencari 2 pernyataan yang benar. Nah, poster-poster ini biasanya ada di dalam laboratorium kimia. Yang tujuan utamanya adalah agar selama anak-anak bekerja di lab itu aman, berarti untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Terus, tanda peringatan bahaya terdapat pada kemasan bahan kimia agar mudah dikenali sifatnya. Jadi jawaban yang benar adalah A dan B. Di sini belum ada cara mengatasi masalah. Terus kalau setiap praktikum, usahakan didampingi sama guru. Dan masker itu tidak harus, terutama masker gas ya, tidak selalu digunakan di dalam semua percobaan. Kalau tidak menghasilkan gas yang berbahaya, kadang masker gas tidak perlu digunakan. Jadi yang paling tepat adalah yang A dan B. Untuk selanjutnya, anak kita masuk di bab kedua, yaitu struktur atom. Untuk yang pertama, anak-anak akan diberikan semacam ilustrasi atom seperti itu. Ada inti atomnya, di dalamnya ada proton, kemudian di situ juga ada elektronnya mengelilingi, kita disuruh menentukan simbol atomnya. Nah, di situ ada jumlah elektron bisa kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11, berarti jumlah protonnya adalah 11. Nah, ini ada kesalahan tulis, harusnya adalah neutron. Neutronnya 12. Kalau atom netral, jumlah proton sama dengan elektron. So, di sini elektronnya adalah sejumlah 11, berarti protonnya juga 11. Kalau ini adalah neutronnya 12, maka nomor masanya adalah 23. Karena nomor massa itu menunjukkan proton ditambah neutron. Sedangkan jumlah elektron itu sama dengan nomor atomnya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kami ulangi ya, ini bukan proton tapi adalah neutron. Yang kedua, yaitu terkait dengan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Anak-anak dikasih 4 data semacam ini, tinggal dilihat aja, yang ditanyakan adalah isotop atau yang lainnya. Kalau isotop itu berarti cirinya atomnya harus sama, kayak begini, nomor atomnya pasti sama, tapi nomor massanya berbeda. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, kalau yang lainnya itu bagaimana?
Misalkan data yang kedua, ini atomnya berbeda, nomor atomnya berbeda, tapi neutronnya sama. Kalau neutronnya sama berarti dia termasuk isoton. Yang nomor 4, atomnya sama, nomor atomnya sama, tapi nomor masanya juga nomor atomnya berbeda, simbol atomnya berbeda, tapi nomor nomor neutronnya sama, berarti yang 4 juga termasuk kategori isoton. Jadi jawaban yang tepat yang termasuk isotop adalah 1 dan 3. Atomnya sama, nomor atomnya sama, tapi nomor masanya yang berbeda. Kalau isobar, tinggal aja dicari nomor massa yang sama. Kalau isoelektron, cari aja yang elektronnya jumlahnya sama. Ini terkait dengan soal AKM. Anak-anak kan dikasih simbol atom, kemudian disuruh menentukan 4 data ini benar atau salah. Yang pertama, kita analisis dulu. 39, 19. Yang 39 di atasnya adalah nomor massa, yang 19 ini adalah nomor atom. Maka nomor atomnya 19, nomor massanya 39. Kalau diketahui dalam nomor atomnya 39, berarti salah. Yang 39 adalah nomor massa. Ini punya elektron 19, berarti kita bisa menulis konfigurasinya berakhir di 4s1. Kita cek, dan ini benar, berarti 4s1. Kemudian, kalau sudah dapat konfigurasi, kita langsung bisa menentukan letaknya di golongan berapa, periode berapa. Ini valensinya 1, berarti golongan 1A, tertingginya 4, berarti periode 4. Yang ini benar. Nah, bagaimana untuk bilangan kuantumnya? Kita lihat di sini di 4s1, kita tarik. 4s1 berarti N-nya, kulit tertingginya adalah 4, berakhir di S, subkulit S, berarti L-nya adalah 0, M-nya pasti ada di kotak 0, kalau isinya 1, berarti positif setengah. Berarti N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Benar ya jawabannya. Berarti ada 3 jawaban benar, 1 jawaban salah. Nah, ini soal yang kategori baru. Anak-anak akan dikasihkan tabel periodik kosongan begitu, kemudian akan diberi 1 unsur, entah diposisikan di mana, terus disuruh mencari konfigurasi elektronnya yang paling benar yang mana. Caranya mudah sekali. Kita tentukan dulu dia di golongan berapa, periode berapa anak-anak. Ini adalah golongan 1, golongan 2, yang golongan A, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Berarti ini ada di golongan 7A. Kemudian kita tinggal lihat periode. Ini periode 1, periode 2, periode 3. Berarti unsur P ini terletak pada golongan 7A, periode 3. Cara lihatnya begitu. Kalau golongan 7A, berarti jumlah elektron valensinya pasti 7. Dan kulit tertingginya adalah 3. Berarti yang mendekati jawaban benar yang ini, yaitu yang E. 3S2, 3P5. Itu ya caranya. Lihat dulu dia di golongan berapa, kemudian di periode berapa, baru kita lihat elektron valensinya. Ini sifat tabel periodik. Ada data, kemudian kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Ini adalah data jari-jari atom dan jari-jari ion. Steve, ini ada jari-jari atom, ini ion negatif. Kalau kita lihat, jari-jari ion positif lebih kecil daripada atomnya, tapi kalau negatif berbeda. Jari-jari ionnya lebih besar daripada atomnya. Mengapa begitu? Nah, ternyata berhubungan dengan gaya tarik intinya. Ini makin kecil karena ada elektron yang dilepas, maka gaya tarik intinya makin menguat. Tapi kalau ini ada elektron masuk, maka gaya tarik intinya cenderung untuk melemah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, ini simple soalnya. Ada 2 data, ada atom X, konfigurasinya Ne, ada 1 panah ke atas. Nah, kalau kotaknya 1, berarti subkulitnya S. N itu nomor atomnya 10. Helium itu 2. Maka dari ini 10 ditambah 1, kita langsung tahu nomor atomnya. 10 tambah 1 adalah 11. Berarti jawaban itu adalah 11. Sedangkan untuk yang Y, ini nomor atomnya 2. Berarti 1S2, 2S2, 2P4. Nah, golongannya dari sini aja ketemu. 2S2, 2P4. Jumlah valensinya 6, kulit tertingginya 2. Maka dia termasuk golongan 6A periode 2. Gitu. Selanjutnya, ada unsur X, nomor atomnya 37, nomor massanya 86. Terletak pada golongan dan periode berapakah dia? Caranya mudah, langsung konfigurasikan di sini 37. Pakai yang panjang boleh, pendek boleh. Kalau pendek pakai ini. KR 36,
terus 5S1. Berarti valensinya adalah 1 di kulit 5 subkulitnya S. Maka golongannya adalah 1A, periodenya 5. Lanjut. Ini soal yang menantang ini, anak-anak. Ada unsur X, konfigurasinya begitu, berakhir di 4S2, 3D10. Hati-hati ya, ini adalah membacanya 4S2, 3D10. Tapi nulisnya boleh 3D10 dulu, 4S2 boleh, nggak masalah. Tapi bacanya sesuai dengan aturan Aufbau, ini 4S2, 3D10. Mana pernyataan yang benar? Apakah nomor atomnya 30? Tinggal ngecek aja jumlah elektronnya. 2, 2, 6 berarti 10. 12, 18, 28, 30. Berarti ini benar. Kalau ini benar, pasti 3 benar. Lah bagaimana yang 2? Apakah dia termasuk unsur alkali tanah? Alkali tanah itu kan golongan 2A ya. Sedangkan ini berakhir di 4S dan 3D. Itu adalah ciri dari unsur transisi. Kalau transisi, berarti bukan alkali tanah. Maka nomor 2 salah. Kalau nomor 2 salah, 4 pasti salah. Karena jawaban 1 dan 3 benar. Jadi jawabannya 1 dan 3. Lanjut, ini kita masuk ikatan kimia. Nah, salah satu soalnya anak-anak akan diberi simbol atom begini. Kemudian anak-anak harus bisa menentukan dia berikatan ionik atau berikatan kovalen, kemudian rumus kimianya seperti apa. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cukup dilihat di elektron terakhirnya, anak-anak. Di sini atom terakhirnya adalah 2. Ini 2. Sedangkan yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini golongan 2A, ini golongan 6A. Berarti bisa kita jawab sekarang kalau udah ketemu golongannya. Golongan 2 itu cenderung membentuk ion X2+. Sedangkan golongan 6 itu cenderung membentuk ion negatif 2. Ada ion positif dan ion negatif, ikatannya selalu ikatan ionik. Itu cirinya. Ada positif negatif, ikatannya ionik. Bagaimana rumus kimianya? X ngambil muatan ini. Berarti X2, Y-nya ngambil muatan ini. 2 juga. Berarti X2, Y2, atau kita sederhanakan menjadi XY. Maka kalau ada 2 atom kayak begini berikatan, akan membentuk senyawa dengan rumus kimia XY yang berikatan ionik. Lanjutnya, ada atom 6X dan 1Y. Maka struktur Lewis-nya adalah, nah kalau kayak gini, yang pertama kita harus membuat konfigurasinya dulu. X misalnya, 1S2, 2S2, 2P, 2. Berarti ini valensinya 2 tambah 2, 4. Yang Y, 1S1. Nah, untuk stabil dia kurang 4, untuk stabil dia kurang 1, karena menggunakan kaidah duplet. Yang ini kaidah oktet. Kalau digambar, berarti X ada di tengah. X-nya ada 4, untuk stabil memerlukan 4 atom Y. Maka strukturnya seperti ini. Yang tepat adalah yang A. Begitu, tinggal dilihat mana yang di tengah, mana yang di luar. Yang membutuhkan elektron lebih banyak itu ada di tengah, yang lebih sedikit ada di luar. Ini terkait dengan rumus kimia. Ada senyawa ion yang variasinya banyak itu ya. Kita disuruh mencari mana rumus kimia yang tidak benar kalau masing-masing ion dikombinasi. Misalkan yang A, NH4 ketemu SO4 2-, NH4 positif 1, SO4 2-. Maka kalau tulis rumusnya adalah NH4, ngambil muatannya ini 2, SO4 ngambil ini 1. Berarti tulisnya adalah NH4 2 SO4. Kalau Ca sama SO4, Ca itu 2+, SO4 2-, berarti langsung. Kalau ini NH4 sama NO3-, lah ini berubah. Tidak lagi NO3-, tapi jadi NO. Ini nggak boleh, anak-anak. Karena ion-ion nggak boleh berubah. Yang berubah hanya cara penulisannya ini. Ada angka sebagai subscript ini ya. Berarti yang ini salah. Harusnya adalah NH4NO3. Yang ini benar sebagai Al2SO4, yang ini sebagai AlPO4. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya, ini terkait dengan tata nama senyawa kovalen. Mana yang benar? Untuk tata nama senyawa kovalen, diingat-ingat ya, jumlah atom yang pertama, jika 1 tidak perlu dimunculkan, tapi lebih dari 1 perlu dimunculkan. Misalkan ini, fosfor. Brominnya ada 3, maka namanya fosfor tribromida. Berarti salah ini. N itu nitrogen, bukan nikel, berarti salah. Nitrogen triklorida. Cl-nya ada 2. Kalau lebih dari 1 wajib dimunculkan. Berarti dikloro
hepta 7 itu ya, oksida. Bukan klorida pentaoksida, salah. P2O5, P-nya 2, berarti difosfor, O-nya 5, pentaoksida. Maka namanya adalah difosfor pentaoksida. Ini benar. Nah, kalau ini sulfur heksafluorida, bukan sulfida, tapi adalah sulfur heksafluorida. Jadi jawabannya yang D. Ini kita harus mendeteksi jenis-jenis ikatan. Apakah kovalen tunggal, rangkap 2, ganda 3, atau koordinasi. Lah bagaimana agar tahu? Ini kita sudah memberikan nomor atom, anak. Kalau misalkan kita masih ragu, kita bisa menggunakan ini di konfigurasi gitu ya. Tapi kalau kita sudah paham, kita bisa memanfaatkan golongannya. Misalkan C golongan 4, berarti valensinya 4 berikatan dengan oksigen. Maka struktur Lewesnya seperti ini. C-nya 4, oksigennya 6, butuh 22. Berarti ikatannya adalah rangkap 2. Yang KOH, ini senyawa ionik. K+, OH-. OH-nya berikatan kovalen, koordinasi, yang ini adalah K+-nya. HCN, nah ini HCN. HCN, C butuh 4 yang untuk stabil karena dia punya 4, 1, 2, 3, 4. 1 dipakai dengan H, yang 3 dengan N. HNO3 itu seperti ini. Ada ikatan kovalen koordinasinya di sini. Kemudian CH4 biasa, NaCl itu senyawa ion. Maka kalau kita jodohkan adalah yang kovalen tunggal itu adalah CH4, 1 dengan E. Lupa nggak digaris nih kayaknya. Nah benar. Ikatan kovalen tunggal itu yang CH4, rangkap 2 itu yang CO2, ganda 3 itu yang HCN, sedangkan yang koordinasi itu adalah HNO3. Ada di sini koordinasinya. Yaitu yang dipakai berikatan adalah yang berasal dari atom N-nya. Begitu. Baik, itu untuk model soal yang menjodohkan. Ingat-ingat ya, ini bisa kita bantu dengan membuat struktur Lewisnya. Sekali lagi, ikatan tunggalnya adalah CH4, rangkap 2-nya ada dalam molekul CO2, kovalen ganda 3-nya ada dalam HCN, koordinasinya ada dalam HNO3. Sedangkan KOH dan NaCl ini berikatan ionik. Ini soal urean, anak-anak. Kita akan berikan beberapa simbol atom. Ini lebih dari 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama misalkan, tentukan bilangan kuantum elektron terakhir untuk atom natrium. Nah, ini bervariasi. Terserah mana yang diminta. Bisa natrium atau yang lainnya. Tapi prinsipnya sama. Kemudian kita disuruh prediksi letak unsur kalium. Nah, ini bisa berubah juga. Tidak harus kalium, bisa yang lainnya. Tentukan sifat periodik, ada jari-jari, afinitas, dan energi ionisasi. Untuk nomor 1 dulu, natrium kita konfigurasi. Na, pakai neon 10, 3s1. Valensinya 1, berarti kita langsung bisa menentukan bilangan koordinasinya. N-nya 3, dari sini ya. L-nya 0 karena berakhir di subkulit S, M-nya 0 karena di kotak 0, S-nya menghadap ke atas maka positif setengah. Berarti ini jawabannya. N3, L0, M0, S-nya positif setengah. Untuk yang nomor 2, letak unsur kalium. Berarti perlu kita konfigurasi. AR itu 18, maka sisanya 4s1. Berarti elektron valensinya adalah 1, berakhir di subkulit S di kulit keempat. Maka dia terletak pada golongan 1A periode 4. Nah, terus bagaimana jawab yang nomor 3? Karena atomnya banyak, ini kita wajib mengkonfigurasi keseluruhan agar tahu dia ada di golongan berapa, di periode berapa. Setelah itu baru kita buat tabel periodik sederhana. Langsung ya. Li konfigurasinya begini, berarti golongan 1A periode 2. Ini golongan 1A periode 3. Ini golongan 1A periode 4. Ini golongan 2A periode 2. Golongan 2A periode 3. Golongan 6A periode 3. Ini ada golongan 7 periode 2. Berarti anak-anak ada beberapa golongan ini. Ada golongan 1, golongan 2, 4, dan 5. Ada 4 golongan. Kita siapkan golongan 1A, 2A, 3, 6A ya, dan 7A.
Terus kita tentukan periode. Ini periode 2, periode 3, periode 4. Berarti ada periode 2, 3, 4. Langsung kita posisikan litium di sini. 1A periode 2. Natrium di sini. Kalium di sini. Berelium di sini. Magnesium di sini. Belerang di sini. Fluorin di sini. Nah, ketahuan sekarang. Nah, kalau sudah kita bentuk menjadi tabel periodisme, akan ketahuan mana jari-jari terbesar. Jari-jari terbesar itu adalah yang paling bawah dan yang paling kiri. Berarti terbesarnya adalah kalium. Afinitas terbesar. Afinitas itu berarti yang paling mudah menarik elektron. Paling kanan, paling atas. Berarti jawabannya adalah fluorin. Mana yang paling besar energi ionisasinya? Yang paling kanan, paling atas juga. Maka jawabannya juga fluorin. Ingat-ingat ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, yang makin besar adalah jari-jarinya, energi ionisasi, afinitas, elektronegatifan semakin kecil. Berarti, kalau kita paham dalam satu golongan, satu periode akan langsung tahu. Itu cara jawabnya. Lanjut. Simbol atomnya masih sama, kemudian ada pertanyaan nomor 4, kita disuruh menuliskan rumus kimia, jenis ikatan, dan nama senyawa yang terbentuk jika kalium berikatan dengan belerang, kalium dan belerang. Terus belerang dan fluorin. Berarti ada dua ya, kalium dan belerang dan fluorin. Kalium itu ini, kita konfigurasi dulu. Belerang juga sama. Kalium karena golongan 1 dia cenderung membentuk ion positif 1, sedangkan belerangnya golongan 6 cenderung membentuk ion negatif. Ada ion positif, ada ion negatif. Ikatannya adalah selalu ikatan ionik. Sedangkan rumus kimianya tinggal dimasukkan. K ngambil 2 berarti K2, S ngambil 1, 1. Maka K2S itu rumus kimianya. Ikatannya ionik, rumus kimianya K2S, namanya adalah ini ion kalsium, ion kalium, ini ion sulfida. Ionnya dibuang menjadi kalium sulfida. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 sekarang, ada belerang dan fluorin. Kita buat konfigurasinya juga. Ini kalau diperlukan rumus struktur Lewis-nya ya, kalium sulfida. S valensinya 6, fluorin valensinya 7. Cenderung membentuk ion negatif 2, cenderung membentuk ion negatif 1. Nah, kalau muncul sama-sama bermuatan negatif, itu ikatannya pasti kovalen. Bagaimana rumus kimianya? Ada batasan di sini, yaitu memenuhi kaidah oktet. Artinya, masing-masing harus memiliki 8 elektron setelah berikatan. Ini sudah punya 6, berarti untuk stabil kurang 2. Untuk stabil kurang 1. Maka yang S akan mengikat F sebanyak 2. Nah, begini. S untuk stabil membutuhkan 2 atom F. Maka rumus kimianya adalah SF2. Namanya adalah belerang difluorida. Kalau di gambar Lewis-nya seperti ini. S punya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 2 dipakai berikatan dengan F, maka totalnya menjadi 8. Ini oktet, ini juga oktet. Maka terpenuhilah S dan F kaidah oktetnya. Nah, begitu anak-anak untuk latihan soal PAS. Ada soal-soal yang pilihan ganda, ada juga soal-soal yang berbasis esai. Tolong dibaca sebaik mungkin agar nanti PAS-nya bisa berjalan maksimal. Jangan lupa untuk like, subscribe file ini, video kami, channel kami, agar selalu berkembang untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.